Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Dala, selamat datang di Tenikcast. Bersama saya di sini Aina Alkobi dan juga rekan saya Mesya Hanifah yang akan nemenin kalian di episode pertama Tenikcast. Kita di sini bakalan ngobrolin tentang masa transisi anak SMA di dunia perkuliahan nih teman Dalas. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita hari ini di episode pertama Tenikcast kedatangan tamu spesial kita nih dari alumni Mal 18 Jakarta tahun angkatan 2020-2021. Sebelumnya ada yang tahu gak nih ya? Kayaknya sih banyak yang masih asing ya sama tamu kita kali ini karena atau mungkin teman-teman ada yang udah kenal sebelumnya yang sempat interaksi selama Kak Hilya masih jadi siswa di Mal 18 Jakarta. Oke, langsung aja Maisha bisa dikenalin tamu spesial kita. Oke, ini karena kayaknya belum banyak yang mengenal Kak Hilya ya, di sini saya akan mengenalkan Kak Hilya terlebih dahulu. Jadi spesial guest kita hari ini itu adalah alumni Mal 18 lulusan tahun 2020-2021, yaitu Kak Hilya Maila Faiza yang sekarang menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri. Sekarang Kak Hilya itu lagi mahasiswa semester 3 nih ya Kak. Kak Hilya juga mahasiswa jurusan Bachelor in Library and Information Science. Oke, mungkin Kak Hilya bisa perkenalkan diri dulu dan juga nyapa teman Dalas kita yang ada di rumah. Silakan Kak Hilya. Halo teman Dalas semuanya, nyebutnya teman Dalas ya? Iya. Oke, halo teman Dalas semuanya yang di rumah yang lagi dengerin podcast kita kali ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam buat semua kalian yang lagi dengerin. Perkenalkan, aku Hilya Maila Faiza. Aku alumni Mal 18 angkatan 2020-2021 dan alhamdulillah saat ini aku berstatus sebagai salah satu mahasiswi ya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tepatnya di jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi nih di semester 3. Nah, buat teman-teman semuanya, adik-adik atau teman Dalas nih yang belum kenal aku, kita boleh kenalan melalui akun Instagram aku, atau mungkin kalian mau baca-baca tulisan aku bisa banget lewat WordPress ya, ada di Hilya Faiza Story, dan Instagram aku ada di @hilyamaila. Aduh, sekalian promosi jadinya. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Ya gitu. Nah, kakak selama udah 3 semester ini udah tatap muka atau masih PJJ nih Kak? Nah, kebetulan kalau untuk sistem perkuliahannya dari semester 1 sampai semester 2 itu sebetulnya masih online full. Sekarang di semester 3 ini kami gak diwajibkan, cuma kayak opsional aja bagi yang bisa untuk offline atau PTM kita boleh nih ke kampus. Itu untuk yang bisa aja, tapi kalau untuk yang gak bisa mengikuti perkuliahan lewat online. Tapi memang kekurangannya seperti itu ya. Kalau daring itu pasti suaranya itu kurang terdengar jelas dan interaksi antara dosen dan juga mahasiswanya itu kurang. Jadi menurut aku pribadi lebih prefer ke offline aja gitu. Jadi aku pribadi lumayan jauh dari UIN, memutuskan untuk asrama di sini gitu selama beberapa semester ke depan. Harapannya nanti bisa pulang balik gitu, bisa PP dari rumah ke sini untuk ke UIN Jakarta biar nggak ngekos terus gitu, karena kan ngekos juga biayanya ini lumayan ya. Oh, berarti yang tatap muka itu juga ada dosennya ya Kak? Sekalian Zoom gitu? Iya, jadi dosennya itu sekalian buka sesi Zoom untuk teman-teman yang di rumah juga. Oh. Kalau dari rumah Kak Hilya itu di mana sih Kak? Kalau rumah aku itu ada di depan Mandalas banget. Aku tuh deket banget sama Man 18 dulu. Ya, jadi rumah aku di Pondokopi, Jalan Pondokopi Raya di Duren Sawit ya. Kalau dari Man 18 itu cukup dekat. Jadi di depan Mandalas itu kan kayak ada tukang kusen ya, tukang kusen. Nah, tekan lagi ada gang yang di sampingnya tukang nasi Padang itu. Jadi tinggal masuk aja, itu rumah aku. Oh, berarti iya. Berarti lumayan dekat ya dari UIN.
Iya, jauh-jauh. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Kak. Dari tema acara kita yaitu masa transisi anak SMA menuju jenjang perkuliahan. Jadi pertanyaannya nggak jauh-jauh dari sini nih Kak. Kalau dari Kak Hilya dan menurut Kak Hilya sendiri nih, kira-kira pola pikir dan sikap seperti apa sih Kak yang harus kita terapkan pada diri kita sendiri ini sebelum kita memasuki dunia perkuliahan ini? Apa yang harus diubah gitu Kak? Oke, makasih nih buat Maisha atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan menarik banget ya, gimana sih cara kita ngubah mindset kita atau sikap kita, dan kira-kira sikap seperti apa aja yang harus kita ubah gitu ketika kita sedang melakukan atau sedang berada di fase transisi antara SMA ke kuliah gitu. Nah, kalau menurut aku pasti persiapannya banyak banget ya, karena yang namanya transisi itu nggak ada yang instan, nggak ada yang mudah juga. Jadi kalau untuk aku pribadi dari aku SMA ini, aku memang udah menerapkan sistem no deadlineer gitu. Jadi aku nggak mau ngerjain tugas itu tiba-tiba. Dan ini tuh alhamdulillah banget ke bawah sampai aku kuliah. Karena ketika kita kuliah, kita tuh nggak bisa jadi deadlineer tuh nggak bisa. Karena tugas kita tuh banyak banget. Jadi hal pertama, sikap pertama yang menurut aku wajib banget kita tanemin itu adalah kita jangan sampai jadi orang yang deadlineer gitu. Nah, yang kedua, mungkin ini udah nggak asing lagi juga ya kata-kata baper gitu. Nggak di perkuliahan aja sebetulnya, tapi dari SMA juga kita seharusnya bisa lebih mengelola atau memanajemen emosi kita biar kita bisa terhindar dari perasaan-perasaan mudah tersinggung, lalu baperan sama temen gitu, atau bahkan sama dosen. Mungkin saat kita di SMA, guru-guru kita ini masih santun, masih sopan, masih ramah-ramah banget, masih asik gitu ya diajak ngobrol. Nah, beda banget kalau kalian udah masuk ke perkuliahan nanti. Mungkin ada aja nih dosen-dosen yang sifatnya ini lebih ke serius dan nggak mau diajak bercanda gitu, terutama dalam hal chatting ya. Kalau misalkan chatting itu kalian udah chat panjang-panjang, paling cuma dibalas oke gitu, atau mungkin salam kalian aja yang dibalas, tapi pesan kalian tuh nggak dibalas gitu. Nah, ini kalian harus wajarin aja gitu. Jadi menurut aku yang kedua ini memang mental kita harus diperbaiki agar kita gak gampang deh namanya tersinggung atau sakit hati, baik sama dosen ataupun sama teman. Di perkuliahan juga aku ngerasain banyak banget teman-teman yang kritis gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan mereka itu, kita nggak bisa menjudge bahwa mereka itu nggak suka sama kita atau mereka gimana-gimana sama kita. Tapi yang harus kita tahu bahwa memang kita ini sekarang lagi ada di fase perkuliahan gitu ya. Aku terutama lagi berada di fase perkuliahan di mana pasti semua mahasiswa itu udah memiliki daya nalar atau daya pikir yang kritis. Jadi kalau misalkan ada teman yang nggak terima aja, jangan sampai kita ngerasa paling benar sehingga kita nggak mau nih nerima saran-saran atau kritikan dari mereka semua. Lalu yang ketiga adalah gimana caranya kita bisa berteman baik atau berkoneksi baik dengan orang lain dalam jangka waktu yang lama. Kebanyakan dari kita mudah bertemu. Gimana nih caranya kita biar bisa jaga atau gimana caranya kita bisa nge-keep koneksi itu ke orang baru secara lama. Karena ini berkaitan juga sama gimana caranya nanti kita bisa mencari teman-teman yang memang menguntungkan gitu ya, baik untuk karir kita, untuk prestasi kita juga. Jadi kita harus pintar-pintar dalam memilih teman. Tapi bukan berarti kita harus memilih teman yang menurut kita baik aja atau menurut kita teman ini pintar. Jadi jangan sampai kita memilih teman, tapi kita tetap harus selektif gitu dalam memilih. Nah, ketika kita sedang berteman sama orang lain atau mungkin baru berteman sama orang lain, usahakan ciptakan first impression yang baik. Jangan kayak sikap-sikap orang yang mudah menggurui orang lain. Pastikan orang lain gak mau dong berteman sama orang yang kayak gitu. Atau mungkin kita ini dari awal ketemu itu udah nampilin sikap yang enggak banget deh, kayak misalnya suka melebih-lebihkan cerita atau suka melebih-lebihkan prestasi yang kita miliki gitu. Jadi menurut aku kalau sama teman kuliah itu
anggap aja semuanya sama, kita sama rata, nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih prestatif, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah daya berpikir kita juga. Kalau tadi kita harus bisa menghadapi teman kita yang mudah banget mengkritisi kita, nah sekarang ini kita harus bisa juga gimana caranya biar otak kita ini dipakai dengan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Jadi nggak cuma mikirin atau ngehaluin opa-opa Korea aja atau artis-artis yang mungkin kita idam-idamkan gitu ya, tapi tugas kuliah ini menjadi hal yang penting nih di perkuliahan gitu. Karena ketika di perkuliahan, teman-teman kita tuh yang lain udah bener-bener daya pikirnya, lalu public speakingnya itu udah bagus-bagus banget. Jadi menurut aku buat teman-teman nih, buat teman Dallas, buat adik-adik semua, agar nantinya kamu itu bisa diajak untuk berdiskusi dengan baik, bisa menyampaikan gagasan dengan baik. Caranya gimana, Kak? Nah, caranya yang pertama itu kita bisa banyak-banyak baca buku, lalu kita bisa banyak berdiskusi sama orang. Jadi jangan sampai kita menutup diri aja sih sama orang lain. Karena kalau kita di perkuliahan menutup bangku perkuliahan gitu, tapi di luar itu kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat pengalaman, nggak dapat relasi, nggak dapat pengalaman yang lain juga gitu selain ilmu-ilmu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan. Nah mungkin yang selanjutnya, poin selanjutnya itu kita harus berani untuk coba hal baru. Saat kita SMA, kita lalu aku ikut Olimpiade KSM bidang ekonomi terintegrasi. Nah waktu itu mungkin di SMA cuma sebatas itu aja, tapi nanti di perkuliahan bener-bener cabang lomba tuh banyak banget yang disajiin gitu untuk kita, dan kita melihat teman kita, cutting kita atau kakak tingkat kita prestasinya itu udah jauh banget di atas kita, pasti kita ada perasaan pengen seperti itu gitu ya. Kita jadi termotivasi untuk bisa seperti itu juga. Nah makanya untuk kalian nih calon-calon mahasiswa, yuk bangun mindset untuk gimana caranya bisa keluar dari zona nyaman dan berani mencoba hal yang baru. Karena ketika kita udah merasa pintar, kita udah merasa cukup, kita nggak bakal mau ngelakuin hal-hal baru, kita nggak bakal mau coba hal baru. Misalnya kita, aku udah pinter nih di mata pelajaran ekonomi, ya udah aku di ekonomi aja tok. Jangan kayak gitu. Ayo dong coba yang baru gitu. Karena kita nggak bakal tahu nih karir kita ke depannya, kita bakal ditempatkan di tempat yang seperti apa, kita bakal berkoneksi dengan orang yang seperti apa gitu. Jadi keluar dari zona nyaman itu penting juga menurut aku. Kayak gitu, Maisha. Oke, terima kasih Kak Hilya. Berarti dari yang tadi Kak Hilya sudah jelaskan itu ada 5 poin ya. Yang pertama, no deadline. Ini bagi para siswa-siswi yang masih nunggu deadline, yang masih menggunakan moto kalau bisa nanti, kenapa harus sekarang? Itu harus segera diubah berarti ya Kak. Yang kedua, no baper. Yang kedua itu no baper. Yang masih kayak kepikiran kalau gurunya cuma ngebales oke, atau kalau gurunya cuma ngebales salam doang, terus langsung kepikiran, ini kenapa ya, ini kenapa ya, itu harus segera diubah ya Kak pola pikirnya. Selanjutnya itu ada cari pertemanan yang banyak, cari koneksi sebanyak mungkin ya Kak. Jangan jadi mahasiswa yang masih menutup diri. Selanjutnya juga daya berpikir, dan yang terakhir berani mencoba hal baru. Kita udah dengerin banyak nih tentang gimana cara nempatin sikap kita yang lumayan efektif yang bakalan kita bisa pakai nanti saat ingin terjun ke dunia perkuliahan. Selanjutnya aku mau ngomongin tentang waktu nih Kak. Terkait waktu, kalau di SMA itu kan kita udah semuanya udah terjadwal dengan benar ya. Maksudnya dari hari Senin sampai Jumat itu pasti kita udah dapat jadwal per mata pelajaran. Hari ini setelah pelajaran IPA nanti MTK dan segala macamnya. Nah kalau di kuliah itu kan beda ya Kak. Kita itu pakai sistem SKS ya setahu saya Kak. Nanti di semester 1 misalkan emang ada berapa SKS yang emang wajib kita ambil. Nah nanti berbeda lagi nanti kalau udah di semester 2 kita ngambil SKS mungkin yang minat kita. Ada yang wajib, ada yang cuma minat kita aja mau ngambilnya di mana aja. Dan juga kalau kelasnya itu berarti kayak gini kan ya Kak. Kelasnya itu nanti misalkan kita pagi jam 8 mulai kelas, nanti jam 10 kita kosong, nanti jam 1 ada kelas lagi. Nah itu kan belum pasti ya Kak.
Nah, gimana caranya Kak Hilya bisa ngebagi waktu antara ya tadi ada setiap hari ada mata kuliah, dan juga kalau Kak Hilya ikut organisasi ataupun Kak Hilya mau ngembangin diri Kak Hilya di berbagai apa ya, keahlian yang Kak Hilya mau bisa kayak gitu. Gimana cara Kak Hilya bagi waktunya? Oke, makasih banyak nih Aina atas pertanyaannya terkait manajemen waktu. Iya bener banget gitu. Di antara perkuliahan dan juga SMA, tentang waktu antara pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain itu tentu berbeda. Mungkin dulu waktu SMA itu kita ngerasain di mana kita belajar ini benar-benar non-stop dari jam 6 sampai jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Dan itu jadwalnya udah konsisten atau udah fix seperti itu. Tapi beda nih kalau kita kuliah. Kuliah ini ibaratnya kita nentuin gimana cara kita belajar sendiri. Jadi kalau kamu pengen belajar, ya udah ambil matkul gitu. Kalau kamu nggak mau belajar juga nggak apa-apa, nggak usah masuk kelas. Jadi di perkuliahan ini lebih menekankan sama diri kita pribadi sebenarnya. Jadi kalau kita pengen berkembang, maka harus diri kitanya juga nih yang mau berkembang gitu. Kita nggak bisa nunggu orang lain, nggak bisa nunggu dosen neken kita gitu biar semangat belajar. Beda kan ya sama waktu kita SMA. Waktu kita SMA nih kita benar-benar diperhatiin loh sama guru kita. Gitu. Sampai guru kita tuh marah-marah, itu tuh marah-marah tuh bentuk sayang sebenarnya. Coba deh nanti pasti perkuliahan kalian ngerasain nggak dimarahin sama dosen, jadi ngerasa dosen tuh nggak peduli sama kita. Beda banget sama guru-guru kita di SMA dulu gitu. Nah, SKS ini apa sih? Jadi SKS ini bukan sistem kebut semalam ya, teman Dallas. Jadi SKS ini adalah satuan kredit semester gitu. Nah, bener banget tadi yang dibilang sama Aina bahwa SKS ini bisa kita pilih gitu. Jadi kalau di semester 1 memang belum bisa memilih. Kalau di UIN Syarif Hidayatullah ya, di jurusan aku pribadi itu semester 1 kita masih dipaketin. Jadi benar-benar dari universitasnya langsung kita dikasih SKS sekian dan kita memang harus mengikuti SKS yang sudah ditentukan seperti itu. Untuk semester 2 dan semester 3 itu sebetulnya bisa, namun untuk di angkatan aku itu kami nggak bisa memilih SKS karena kurikulumnya sudah beda dengan angkatan atas. Jadi dosen-dosen ini menyarankan agar kami mengikuti paket SKS dari universitas saja. Tapi untuk jurusan lainnya, aku pikir dan aku tahu bahwa mereka itu bisa ngambil SKS sendiri. Nah, gimana sih caranya kita mengelola waktu ketika jam 7 kuliah misalnya, lalu nanti jam 10-nya kosong sampai jam 12, lalu dilanjut lagi dengan jam 1-nya baru ada mata kuliah lagi. Itu aku banget sih. Di hari Senin ya misalnya, di hari Senin itu jam 7 pagi nih misalnya ada pelajaran teknologi basis data dan jaringan komputer. Nah, itu sampai jam 10. Tiba-tiba jam 10-nya udah selesai kosong dan dilanjut lagi jam 1. Kira-kira jam 10-nya ini ngapain ya gitu. Dan kira-kira sistem pembelajaran yang seperti ini tuh efektif nggak sih? Pasti untuk anak-anak SMA masih kaget ya dengan sistem pembelajaran yang seperti ini. Aku juga dulu jujur kaget kenapa kayak begini gitu, nggak runtut semua, karena aku pengennya dipadetin aja. Tapi kan memang sudah dari ketentuan atau kebijakan UNIF ya seperti ini. Jadi ya udah kita tinggal ikutin aja gitu. Nah, biasanya kalau setelah matkul ini aku mengulang pembelajaran yang sudah diberikan oleh dosen tadi. Jadi biasanya setiap habis matkul itu aku nggak pernah tutup buku. Setiap habis nyatet aku selalu baca lagi materi yang udah disampaikan sama dosen, karena biasanya ketika kita baru menerima ilmu itu ilmunya masih anget. Masih anget, jadi kita masih gampang. Iya, masih gampang gitu buat ngulangnya. Jadi nanti ketika kita pengen ulangan, ketika kita ingin menghadapi ujian gitu ya udah kita tinggal murojaah lagi sedikit aja. Nah, terus di jam yang kosong itu kira-kira aku gunakan untuk apa sih? Nah, tergantung nih. Kalau aku sendiri mungkin di asrama, aku bisa gunakan waktu itu untuk cuci baju, atau aku gunain waktu itu untuk gosok gitu ya. Atau kadang aku gunain buat nulis. Aku lumayan suka nulis di blog atau di blog pribadi atau di blog komunitas aku gitu. Jadi kadang waktu kosong itu aku gunain untuk nulis. Dan selain itu aku juga insya Allah pengen nerbitin buku solo. Semoga tercapai ya di tahun ini teman-teman. Di tahun depan maksudnya. Amin. Ya, jadi waktu senggang aku itu aku gunain untuk
kegiatan yang aku suka aja sih gitu. Mungkin kalau lagi ada tanggungan atau amanah organisasi, aku usahakan kerjakan secepat mungkin juga. Contohnya saat ini aku lagi mengikuti salah satu pelatihan penulisan karya tulis ilmiah Al-Quran, yang nantinya insya Allah bakal dilombakan untuk cabang MMQ, makalah Al-Quran. Jadi insya Allah kita selama 3 hari ini bakal pelatihan dulu, dan nanti ketika sudah waktunya tiba, itu kita udah siap gitu. Setidaknya kita udah punya bekal tentang kepenulisan karya tulis ilmiah Al-Quran ini. Nah biasanya waktu kosong itu aku gunain untuk nulis jurnalnya gitu, latihan nulis jurnalnya, kira-kira seperti apa aja. Lalu metode tafsirnya itu kan harus dipelajari juga. Jadi aku mempelajari tafsir, mempelajari bahasa Arabnya juga. Jadi memang dari jurusan aku pribadi, aku kan ilmu perpustakaan ya, nggak ada agama-agamanya banget gitu. Tapi dengan aku mengikuti pelatihan ini, aku jadi merasa dorong gitu ya, bukan merasa dipaksa tapi merasa termotivasi untuk juga belajar bahasa Arab, belajar metode-metode tafsir, belajar mengeksplor Al-Quran juga, kandungan isi Al-Quran dari asbabun nuzulnya, dari substansi ayatnya gitu ya, terus juga dari munasabah ayatnya atau relevansi antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Kayak gitu. Mungkin untuk manajemen waktunya kayak gitu aja. Jadi saran aku, kita coba gunain waktu kita yang kosong itu untuk kegiatan yang bermanfaat. Kalau kalian memang lagi ngerasa capek sama tugas sehari itu, atau kalian merasa lelah ya karena pekerjaan kemarin yang menurut kalian ini berat banget, kalian nggak apa-apa kok istirahat gitu. Gunakan waktu kalian ini seefektif mungkin, jangan sampai sakit. Usahakan jangan sampai sakit, karena tugas anak perkuliahan ini banyak banget gitu. Kalau kalian sakit, siapa yang mau ngerjain? Mohon maaf. Iya. Mungkin kayak gitu. Oke. Jadi perlu diingat ya teman Dalas, apalagi kita nggak runtut kalau di kuliah itu, kayak tadi Kak Hilda udah ngejelasin. Jadi waktu senggangnya dipakai buat ngembangin diri, buat belajar ngulang pelajaran yang sebelumnya kita ada kelas. Jadi jangan dibuat cuma buat rebahan doang. Apalagi biasanya ini kan zaman-zaman kita nih ya, pada kaum rebahan, jadi supaya rebahan terus, padahal banyak waktu yang bisa kita pakai buat kembali diri dan buat yang lebih bermanfaat lagi, kayak gitu ya Kak Gil ya. Oke, dari yang Kak Hilya tadi sudah jelaskan, aku mau tanya sedikit tentang yang tadi Kak Hilya sudah bicarakan. Itu kan pembelajarannya nggak runtut ya Kak, tapi tadi Kak Hilya juga sempat ngomong untuk yang mau ngambil matkul ya bisa diambil. Jadi itu dosennya tuh udah menyediakan kelas, tinggal menunggu niat dari para muridnya, atau muridnya yang minta kelas ke dosen. Jadi sebetulnya dalam 1 semester ini kita udah punya nih, misalnya ada 6 mata kuliah. 6 mata kuliah ini misalnya hanya 21 SKS. Tapi dalam 1 semester itu maksimal kita boleh nih ngambil 24 SKS. Berarti kan kita masih punya sisa jatah 3 SKS yang bisa kita tabung. Nah, nanti aku bakalan cerita juga nih ke teman Dalas, kira-kira nabung mata kuliah itu apa sih gitu ya. Nah, ketika kita udah disaji ini 6 mata kuliah, sebetulnya kita wajib ngambil semua, tapi tergantung sama mahasiswanya masing-masing sebetulnya. Karena di perkuliahan ini aku ngerasa dosen itu nggak terlalu maksain mahasiswanya untuk rajin belajar, tergantung sama gimana kitanya aja, mau ada kemauan buat belajar atau enggak gitu. Karena UKT untuk perkuliahan kan juga mahal ya, jadi jangan sia-siain waktu kalian dalam 1 semester gitu. Lumayan juga 1 semester tuh 4 juta gitu, jadi kan lebih baik diringkas aja ya semesternya, jangan banyak-banyak. Di perkuliahan tuh ada loh anak yang sampai semester 14, semester 15, semester 9, padahal kan semester itu maksimal semester 8. Nah, kenapa bisa ada semester 14, semester yang sampai 14 kayak gitu? Kita juga nggak bisa menghakimi apakah orang ini memang nggak ada niatan untuk kuliah atau gimana, tapi bisa jadi orang ini itu berkuliah sambil berorganisasi atau berkuliah sambil bekerja sampingan. Kita nggak ada yang tahu, kita juga nggak bisa menghakimi ya. Tapi saran aku, kita prioritaskan satu dulu nih, apa yang pengen kita selesain. Setelah itu baru kita bisa ngelakuin hal lain yang memang jadi tanggung jawab kedua kita gitu. Nah, kalau untuk nabung SKS atau nabung matkul ini apa sih? Kayak yang tadi udah aku bilang, ketika kita punya 3 jatah
3 jatah SKS kita bisa nabung mata kuliah. Ketika kita sudah nabung mata kuliah, maka di semester selanjutnya mata kuliah yang kita tabung ini tuh udah berkurang, jadi nggak jadi tanggung jawab kita lagi. Atau dalam kata lain, kita bisa lulus lebih cepat karena SKS kita ini sudah terpenuhi lebih awal daripada teman-teman kita yang lain, seperti itu. Tapi kalau untuk jurusan aku pribadi tadi ya nggak bisa gitu, karena memang kurikulumnya beda dari tahun sebelumnya, sehingga nggak bisa disamaratakan. Kalau kita ngambil mata kuliah kakak tingkat, pasti materi atau silabusnya itu beda, jadi nggak bisa kayak gitu. Terima kasih Kak Hilya. Ya, sama-sama. Aku mau nanya lagi nih Kak. Yang selanjutnya ini pertanyaan yang ditanyakan oleh sejuta umat. Maksudnya iya, bener banget. SMA dan MAN sederajat, yaitu culture shock. Kalau dari Kak Hilya sendiri nih, selain dari tugas kuliah yang tadi sebanyak yang Kak Hilya bicarakan, culture shock apa aja sih Kak yang Kakak dapetin gitu waktu pertama kali masuk ke perkuliahan ini? Oke, makasih Maisha atas pertanyaannya. Untuk culture shock yang paling aku rasain ya, pas pertama kali banget masuk kelas, adalah anak-anak laki-laki yang semuanya itu kritis-kritis semua. Waktu dulu SMA kan kita kenalnya anak laki-laki itu ya pendiam, terus juga motivasi belajarnya tuh rendah gitu ya. Iya, Tapi iya, bener waktu banget, Kak. perkuliahan ini bener-bener mereka tuh aktif-aktif semua. Dan ada aja gitu, buah pikirannya tuh ada aja. Jadi itu sih yang bikin aku kaget, ternyata selain perempuannya aktif-aktif, laki-lakinya tuh aktif juga. Jadi kita nggak bisa leha-leha gitu. Kalau kita leha-leha pasti kita bakalan dibalap gitu ya sama teman kita. Apalagi sama yang laki-laki yang menurut kita laki-laki ini kurang motivasi belajarnya, tapi ternyata di perkuliahan aku tuh udah nggak nemuin itu lagi. Bahkan di mata kuliah tertentu seperti teknologi basis data, lalu juga yang berkaitan dengan pengembangan web dan lain sebagainya, ini lebih didominasi oleh laki-laki gitu, yang lebih ahli ya menurut aku. Jadi di perkuliahan ini kita nggak bisa merendahkan ini sih, menurut aku merendahkan gender gitu ya. Nah, laki-laki pasti malas deh belajarnya gitu, atau mungkin perempuan nih yang rajin aja, nggak kayak gitu. Itu pertama ya yang bikin aku kaget banget. Lalu yang kedua itu yang bikin aku kaget mungkin dosennya sih ya, kalau boleh jujur. Dulu tuh aku di MAN lumayan dekat sama semua guru gitu, hampir semua guru aku deket banget, dan aku sering cerita-cerita gitu ya. Kalau untuk dosen-dosen di perkuliahan ini, aku belum menemukan dosen yang bisa aku jadikan tempat curhat gitu. Jadi aku merasa bahwa hubunganku dengan dosen ini hanya sebatas mahasiswa dan dosen saja. Nggak seperti di SMA dulu, hubungannya tuh udah lebih dari sekadar siswa dan guru, tapi udah kayak anak sama ibu. Aku ngerasanya kayak gitu. Mungkin ini karena faktor online juga kali ya, aku jadi kurang berinteraksi sama dosen-dosen aku gitu. Mungkin kalau yang ketiga dari tugas ya, tapi tadi sudah disebutkan sama Maisha juga bahwa memang tugas ini benar-benar jadi salah satu culture shock yang bikin kita rasa wow gitu, karena tugasnya nggak berhenti-berhenti, pasti satu hari itu ada aja tugas. Mungkin satu hari dikasih 3 tugas, satu hari dikasih 4 tugas. Aku pernah ngerasain satu hari itu banyak banget tugasnya, dan deadline-nya itu cepet-cepet, nggak lama gitu. Apalagi di aku jurusan ilmu perpustakaan, kita disuruh bikin makalah, kita disuruh bikin semacam cerpen. Tentu ketika kita membuat cerpen, kita butuh daya pikir yang lama gitu ya. Kita butuh memproses gimana caranya kata-kata itu bisa kita tuangkan dalam tulisan. Tapi nyatanya deadline yang diberikan itu cuma sedikit. Nah, makanya manajemen waktu di bangku perkuliahan ini tuh aku rasa penting banget. Caranya gimana? Nah, kamu atau teman Dallas nih semuanya biasa nentuin skala prioritas, teman-teman bisa bikin schedule dan lain sebagainya. Untuk tipsnya sebenarnya aku udah pernah buat konten juga di Instagram tentang gimana caranya kita mengatur waktu gitu ya. Mungkin kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Hilya. Berarti dari yang tadi Kak Hilya jelaskan, yang paling mengejutkan tuh laki-laki yang punya pola pikir yang sangat kritis ya Kak. Beda jauh banget sama di SMA atau di SMP sebelumnya. Apalagi di SMA, terlebih kita lagi online gini. Jadi nggak kelihatan nih laki-lakinya kayak gimana. Jadi pas baru masuk kuliah mungkin akan menjadi culture shock bagi
siswa-siswi lainnya juga ya. Iya, apalagi pas di SMA biasanya tuh yang lebih dipandang sebelah mata biasanya tuh laki-laki, biasanya cewek yang lebih punya ambisi lebih besar, terus lebih rajin belajar, biasanya gitu ya, Kak. Iya, betul. Tapi pas di kuliah ternyata laki-laki yang malah lebih kritis dan lebih ambisius gitu ya, Kak. Iya, betul banget. Oke, aku mau nanya nih, Kak, tentang kalau Kak Hilya sendiri ada organisasi atau ikut komunitas gitu, Kak? Ya, untuk organisasi di dalam kampus, kebetulan aku ikut 2. Yang pertama itu organisasi riset mahasiswa, namanya Fathahillah Researchers for Science and Humanity atau disingkat itu FRESH. Lalu yang kedua adalah organisasi Pustikum. Pustikum ini akronim dari Pustakawan Praktikum. Jadi khusus organisasi buat kami mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan, yang dimana nanti kami di sana itu bisa menerapkan atau mengimplementasikan ilmu-ilmu di dunia perpustakaan, seperti misalnya kita menginput data di menginput data buku ke OPAK. OPAK itu sebuah sistem komputer ya, yang dimana di sistem itu kita bisa mengembalikan informasi gitu. Lalu di situ kita juga bisa belajar gimana caranya menata buku dengan baik dan benar. Jadi menurut aku di jurusan ilmu perpustakaan ini nggak sederhana anggapan orang-orang yang mungkin mikirnya jurusan ilmu perpustakaan itu belajar apa sih gitu. Terus nanti bakalan kerja apa? Bakalan kerja naruh-naruh buku aja. Nggak sebatas itu, teman Dallas. Jadi jurusan ini tuh banyak banget matkul yang tak terduga juga. Seperti misalnya kita belajar psikologi, kita belajar teknologi seperti IT dan lain sebagainya. Ini juga yang jadi tantangan terberat ya buat aku, belajar IT gitu. Karena aku nggak ada basic IT-nya sama sekali. Lalu kita juga belajar tentang gimana caranya mendesain bentuk perpustakaan gitu, sesuai dengan instruksi yang telah dosen berikan. Jadi kita pakai aplikasi khusus kayak gitu. Ini kan juga jadi tantangan tersendiri ya buat aku. Nah, lalu kalau untuk organisasi di luar kampusnya, waktu itu aku sempat direkrut 10 bulan, selama 10 bulan di salah satu platform edumedia digital yang namanya Komuniasik. Nah, di Komuniasik ini aku bertugas sebagai salah satu content writer, sebagai editor juga. Selain itu, aku juga pernah membuat salah satu event yang bernama Literasi Bersama. Nah, di event ini itu aku bertujuan biar anak-anak Indonesia ini bisa semangat nulis gitu. Karena nulis ini nggak harus dimulai sama sesuatu yang wah banget, kita harus punya pengalaman yang wah banget, tapi kalian bisa loh nulis ide-ide kecil yang kalian punya, atau kisah inspiratif kalian sebatas wah aku bisa nih masuk MAN 18 Jakarta. Itu kan merupakan salah satu prestasi juga ya. Ketika teman-teman kamu yang lain mungkin ada yang gak masuk, tapi ternyata kamu masuk gitu loh. Nah, di sini tugas aku gitu. Selain itu, mungkin aku ikut kegiatan-kegiatan kayak pelatihan gitu ya, pelatihan kepenulisan, lalu volunteer. Terkadang aku juga mengikuti kegiatan pertukaran pelajar. Aku berusaha untuk ikut kegiatan seperti itu gitu. Karena menurut aku mahasiswa ini merupakan salah satu aset terpenting bangsa yang harus semangat terus gitu, yang harus mempunyai ambisi yang besar biar gimana caranya Indonesia ini gak stagnan kayak gini-gini aja. Jadi aku berusaha gimana caranya biar aku selama jadi mahasiswa bisa menghasilkan banyak prestasi di tiap tahunnya. Amin. Wah, keren banget ya kita dengar di Kak Hilya nih. Selain berprestasi di bidang akademik juga ikut organisasi di luar kampus, terus juga komunitas-komunitas aktif. Nah, Kak Hilya kan banyak banget nih ya ikut kegiatannya. Menurut Kak Hilya, buat yang mau masuk ke dunia perkuliahan lebih baik jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang, atau yang aktif nih Kak di dalam organisasi. Menurut Kak Hilya, gimana pandangan Kak Hilya? Ya, tentunya ketika ditanya apakah lebih baik menjadi mahasiswa kupu-kupu atau menjadi mahasiswa yang aktif, kita udah tahu ya jawabannya harusnya yang idealis itu menjadi mahasiswa yang aktif gitu. Tapi ada aja orang-orang yang mikirnya, yalah kuliah doang, yang penting kita udah nuntasin amanah orang tua kita untuk belajar gitu. Ya, kalau menurut aku nggak sesederhana itu, karena kita di perkuliahan juga
butuh soft skill, butuh banyak soft skill yang harus kita bangun. Jadi perkuliahan ini bukan masalah kita gimana caranya biar bisa nyelesain SKS, biar bisa dapat IP 4, gak sebatas itu aja, tapi kita harus bisa nih ngembangin skill-skill kita. Karena kalian sadar nggak sih, kebanyakan orang baik di Indonesia maupun di luar Indonesia banyak loh yang ketika bekerja malah pekerjaannya itu sama sekali nggak berkaitan atau nggak linear gitu ya, nggak berrelevansi dengan jurusan yang mereka ampuh ketika mereka kuliah. Seperti misalnya anak-anak dari jurusan sastra Inggris tiba-tiba lulus dan kerja jadi akuntan atau di bagian bank seperti itu. Jadi memang kita nggak bakalan tahu karir kita ke depannya seperti apa. Kita harus bisa menangkap semua peluang yang ada. Jadi ibaratnya kita harus bisa ngetuk pintu rezeki ini satu-satu gitu. Jangan cuma terpatok sama jurusan yang kita ampuh sekarang aja. Jadi selain kita belajar di perkuliahan, iya dengan serius, tapi yuk usahain gitu. Kita ikut kegiatan-kegiatan lain juga di luar bangku perkuliahan. Karena ketika di perkuliahan ini paling ya kita cuma dapat ilmu yang berkaitan sama jurusan kita aja kan. Kita nggak tahu nih gimana caranya kita bisa ngembangin skill kita untuk meleadership orang, untuk meleader orang gitu ya, atau untuk memimpin orang. Lalu kita juga nggak tahu gimana caranya kita bisa mengonsep sesuatu ketika kita mengikuti kepanitiaan ya, seperti misalnya kita diamanahin jadi ketua acara atau menjadi sekretaris, menjadi rekruter dan lain sebagainya. Pasti di sana ada skill-skill baru yang kita dapatkan. Seperti gimana sih caranya membuat konsep ide yang menarik, gimana sih caranya membuat judul dari sebuah kegiatan, gimana caranya buat kita itu bisa ngerekrut banyak orang yang ikut, yang bisa ikut sama webinar kita. Jadi banyak banget skill-skill yang menurut kita mungkin kecil ya, tapi ternyata tuh impact-nya besar loh di kemudian hari, dan ini harus kita perhatiin juga gitu. Berarti dari kesimpulan yang Kak Gira bilang, benar kayak gitu, idealisnya kita nggak boleh jadi mahasiswa yang nggak aktif, apalagi cuma kuliah pulang dan cuma mikir kalau kuliah itu cuma sebatas belajar dan nyelesain semua SKS dan terus bisa bisa graduate kayak gitu ya Kak. Jadi nggak cuma sebatas itu, jadi kita juga harus banyak ngembangin diri kita lewat organisasi-organisasi dan juga komunitas-komunitas yang ada di kuliah, yang ada di kampus yang kita di kampus tertentu kayak gitu ya Kak. Iya betul banget. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Seperti yang tadi Kak Hilya sudah ngomong di pertanyaan pertama yang pola pikir dan sikap. Di situ ada poin keberapa yang Kak Hilya sebutkan, yaitu mencari banyak kenalan. Nah, di sini saya ingin tahu nih Kak, kan kita harus mencari banyak kenalan nih Kak. Kita jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang aja, tapi harus banyak organisasi juga. Dengan gitu kan kita punya banyak kenalan-kenalan yang kita dapat dari organisasi itu. Nah, kira-kira kenalan seperti apa sih Kak yang menguntungkan? Kenalan seperti apa yang juga bisa membuat kita berkembang gitu Pak? Ya, oke. Jadi pertanyaannya itu adalah kira-kira teman seperti apa yang menguntungkan? Teman apa yang berfaedah gitu ya. Yeah. Nah, kalau untuk aku pribadi sebetulnya semua teman itu pasti ada manfaatnya. Entah manfaatnya itu bisa ngajarin kita tentang suatu keburukan gitu ya. Jadi kan dari sana kita bisa belajar. Nah, atau teman yang memang benar-benar memberikan kita impact positif secara langsung gitu. Nah, gimana sih caranya kita bisa milih teman yang baik? Kalau menurut aku, teman yang baik itu adalah teman yang bisa mendukung kita, mensupport kita untuk bisa berkembang lebih maju. Bukan teman yang sukanya cuma nyinyirin kita, atau teman yang gak suka ngelihat progres kita lebih maju, atau teman tuh yang bisa kayak iri aja gitu sama kita. Jangan sampai kita dideketin sama teman-teman yang semacam itu ya. Karena kita banyak banget nih sekarang dengar istilah teman dalam selimut gitu. Itu kan serem banget ya. Iya Kak. Nah, iya, jangan sampai kita berteman sama orang yang kayak gitu. Terus gimana sih caranya kita memilah atau memilih teman yang benar-benar tulus? Sebenarnya kalau dari covernya aja tentu kita nggak susah gitu ya, susah untuk melihat teman yang tulus atau teman yang enggak. Tapi kita bisa mulai berteman sama siapapun. Nah, nanti selebihnya kita yang bisa menilai sendiri. Kira-kira dia ini cocok nggak sama visi hidup kita? Kira-kira dia ini cocok nggak sama prinsip kita? Karena tentu antara orang yang satu dan orang lainnya ini memiliki prinsip yang berbeda.
Itu kalau aku pribadi misalnya cari teman itu yang mau sama-sama berjuang, mau sama-sama produktif dan juga sama-sama receh gitu misalnya. Jadi gak mau yang serius-serius banget tapi mau yang ambisius juga gitu. Ya jadi hidupnya ini gak monoton harus selalu belajar, harus selalu berprestasi atau harus selalu aktif kegiatan ini itu. Tapi kita juga harus bisa nih nyiptain ruang kita sendiri untuk gimana caranya kita bisa feel free, kita bisa ketawa-tawa setiap hari gitu. Jadi menurut aku teman yang baik itu teman yang seperti itu. Lalu teman yang menguntungkan adalah teman yang bisa membawa kita atau teman yang bisa menarik kita ketika kita itu sedang membutuhkan posisi atau membutuhkan bantuan di bidang apapun. Ketika suatu hari nanti misalnya kita butuh pekerjaan gitu ya misalnya, atau kita butuh banget nih tempat buat dijadiin lahan ketika kita lagi pengen buka usaha. Nah pasti kan teman-teman yang kayak gini itu teman-teman yang bisa ngebantu kita gitu ya nanti. Nah kalau aku pribadi ngerasainnya seperti contohnya ini saat ini ketika aku sudah masuk organisasi Komuni Asik, di sana aku bertemu dengan salah satu foundernya, kita sebut aja namanya Kak Vivi ya. Nah Kak Vivi ini sekarang bekerja di salah satu stasiun televisi internasional, namanya C2Days. Nah dari sana aku ngerasa bersyukur banget, alhamdulillah aku bisa kenal dengan beliau dan kami tuh benar-benar deket banget gitu, hingga akhirnya pada saat pelatihan ini, contohnya pelatihan aku untuk menulis karya tulis ilmiah Quran ya, awalnya tuh aku nggak dapat kuota di sini gitu, aku nggak bisa ikut karena memang kuota maksimalnya pada saat itu hanya 10 orang. Tapi berkat aku sebelumnya konsultasi ke Kak Vivi juga, aku bilang bahwa aku memang punya niat yang serius gitu. Aku pengen banget belajar tentang karya tulis Al-Quran. Akhirnya Kak Vivi percayain aku untuk bisa ikut pelatihan ini. Dan ternyata aku nggak berekspektasi sama sekali ya. Di pelatihan ini tuh benar-benar seru banget. Selain kita dapat ilmu, ternyata kita dapat uang juga gitu. Setiap harinya tuh kita dikasih uang 100.000. Itu aku nggak nyangka banget. Bagi aku anak kosan pasti kayaknya itu berharga ya, 100.000 per hari. Sangat gitu. berharga ya Kak? Sangat berharga. Ketika ayah aku belum transfer uang misalnya, atau mungkin aku di sini lagi boros-borosnya, nah dengan adanya support dana itu tuh sangat bermanfaat gitu ya. Jadi saran aku ketika kita ketemu sama orang baru, deketin aja gitu, jalin relasi yang baik, jangan cuma sekadar ketemu terus ya udah nanti setelah pertemuan ini kita nggak ada hubungan sama sekali, karena kita nggak bakalan tahu teman mana yang bisa bawa kita ke arah yang lebih baik lagi nantinya gitu. Oh gitu. Berarti kalau dari yang Kak Hilya bicarakan tadi, yang paling penting menurut saya itu cari teman yang sefrekuensi ya, yang bisa diajak sama-sama ambis dan sama-sama bisa diajak bercanda juga, gak monoton aja hidupnya. Bisa diajak seru bareng. Iya, bisa diajak seru bareng. Pasti banyak banget berarti kan ya Kak, perbedaan cari temen nih, perbedaan cari temen di SMA di kuliah. Di SMA itu cuma paling satu angkatan atau 3 angkatan doang, paling itu antara 400 orangan ya Kak ya, ataupun satu kelas tuh biasanya cuma 36. Sedangkan kalau di kuliah kita satu kelas bisa beda teman lagi, dan juga satu angkatan berarti bisa dibilang banyak banget ya Kak, apalagi satu jurusan aja banyak banget. Nah, gimana perbedaan apa yang paling signifikan cari teman di kuliah dan juga di SMA Kak? Ya, gimana perbedaan antara mencari kawan di SMA dan juga di perkuliahan ya? Iya bener banget, kalau di SMA itu kita temennya cuma bisa dibilang cuma satu angkatan dan kita ketemu setiap hari sama semuanya gitu ya. Beda banget nih sama perkuliahan. Kalau perkuliahan itu kan memang gedungnya pisah-pisah. Misalnya aku fakultas adab di sini di daerah ini, lalu di fakultas yang lainnya di daerah mana gitu. Jadi kita memang jarang banget ketemu. Tapi di sini kita juga dipaksa gimana caranya kita bisa kenal sama teman satu universitas atau teman satu alma mater. Ya kali satu alma mater tapi nggak saling kenal, itu kan lucu juga ya. Iya. Nah caranya gimana sih gitu biar kita bisa kenal, minimal nggak harus semuanya tapi
ada kenalan dari masing-masing satu jurusan gitu di tiap universitas atau masing-masing angkatan di tiap jurusannya. Nah, caranya adalah yang pertama, kita bisa gabung organisasi. Jadi kita nggak harus gabung organisasi yang khusus jurusan kita aja gitu. Misalnya kayak aku tadi di Pustikum. Coba deh bayangin kalau aku cuma masuk Pustikum aja, pasti aku cuma ketemunya itu lagi gitu ya. Paling banyak tuh iya, cuma kating-kating di atas aku aja gitu, tapi tetap satu jurusan aku. Nah, makanya aku mutusin buat ikut fresh, buat ikut organisasi fresh gitu ya. Terus juga di UIN, alhamdulillah aku dapat beasiswa. Nah, beasiswa ini mencakup semua mahasiswa gitu dari seluruh jurusan. Jadi dari sini aku juga bisa dapat kenalan dari anak-anak ekonomi, dari kakak-kakak tingkat jurusan kesehatan masyarakat gitu. Jadi ya saran aku, ketika kita udah dikasih peluang apapun, misalnya kayak ada ekstrakurikuler pramuka, tentu itu yang ikut nggak cuma dari jurusan kita aja ya. Ambil aja kesempatan itu. Kalau memang kalian rasa kalian bakalan passion di situ atau kalian bakalan suka banget nih di kepramukaan ini, maka ya udah kalian ikutin aja apapun yang kalian suka, apapun yang kalian mau gitu ya. Jangan sampai kesempatan itu tuh hilang gitu, karena kesempatan gak bakalan datang 2 kali. Dan kesempatan ini gimana caranya kita bisa pinter-pinter ngambil kesempatan. Kayak aku waktu itu contohnya di beasiswa, waktu itu aku tahu info beasiswa ini karena aku mengikuti webinar dari salah satu kegiatan di Pramuka UIN Jakarta. Mereka seperti menawarkan beasiswa gitu dan memberikan kontak person di bagian kemahasiswaan UIN Jakarta. Bagi yang membutuhkan silakan hubungi gitu. Nah, dari situ aku menghubungi. Awalnya aku iseng-iseng aja sebenarnya, tapi alhamdulillah setelah menjalani seleksi akhirnya aku dapat. Jadi nggak ada yang bakalan nyangka juga. Aku tuh bukan termasuk orang yang pengen masuk di organisasi pramuka ya sebenarnya, tapi waktu itu gak tahu kenapa kayak hati aku tuh bilang pengen aja ikut webinar pramuka ini, dan alhamdulillah ternyata ada info beasiswa gitu ya. Sebelumnya aku nggak berekspektasi sama sekali bakalan dapet info beasiswa ini gitu. Jadi makanya selama kalian punya waktu luang, coba deh manfaatin aja buat hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai waktu luang itu malah kalian gunain buat gibahin orang atau mungkin buat nulis-nulis sesuatu yang kurang penting. Coba kalian manfaatin buat kegiatan yang lebih berfaedah aja. Oke, jadi sebenarnya ikut organisasi itu penting banget ya Kak. Dari mulai pertemanan ataupun nanti kedepannya kita kan nggak tahu kita bakalan jadi apa, bakalan ada masalah apa kayak gitu. Jadi kalau makin banyak relasi, makin gampang juga nanti kita kalau ada masalah apa-apa. Jadi gampang apa ya? Bisa karena banyak kenalan. Jadi kalau tentang jurusan apa, kita butuh teman jurusan apa, lebih gampang cari cari tahu kayaknya udah punya kenalan. Nah iya, kayak gitu, gampangnya kita jadi karena gampang kenalan jadi banyak relasinya kayak gitu. Oke, gak kerasa nih Kak, kita udah 1 jam ya. Udah 1 jam lebih nih kita ngobrol bareng Kak ya. Seru banget ya tadi. Ya seru banget. Seru banget ya. Iya gak berasa. Iya. Bener, jadi banyak info juga nih, jadi manfaat banget nih kita dengerin Kak Hilya dari tadi dan teman Dalas juga yang ada di rumah. Oke. Mungkin TNITS kali ini kita cukupkan sampai di sini aja karena udah 1 jam lebih kita ngobrol bareng Kak Hilya. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol bareng lagi ya Kak. Dan juga mungkin kalau teman Dalas masih punya pertanyaan bisa disampaikan di DM Instagram Kak Hilya ya Kak. Iya boleh, silakan. Iya. Oke. Jadi untuk teman Dalas semua jangan lupa pastikan follow akun Instagram kita di @OSISMPK buat tahu info-info menarik dan juga tentang episode podcast kami selanjutnya ya Kak. Iya, makanya jangan lupa pantengin terus biar kalian bisa nontonin terus TNITS di episode-episode selanjutnya. Mungkin segitu aja. Kayaknya mungkin ada pesan terakhir buat teman Dalas yang ada di rumah. Pesan terakhir? Iya. Statement Kakak. Iya, mungkin pesan aku nih buat teman Dalas semuanya,
semangat belajarnya, jangan pernah ngerasa kalau kalian itu 3 tahun belajar sia-sia. Karena jujur aku waktu dari pertama kali masuk MAN 18, aku di sana udah punya tekad gitu. Aku pengen belajar serius, aku pengen belajar fokus. Pokoknya aku pengen nilai aku itu bagus terus biar bisa banggain orang tua. Dan alhamdulillah ketika lulus aku dapat predikat sebagai lulusan terbaik waktu itu di MAN 18 Jakarta, dan dapat beberapa penghargaan sebagai siswa di mata pelajaran terbaik seperti fikih, Al-Quran hadis, bahasa Arab dan sebagainya gitu. Dan ini merupakan salah satu motivasi juga nih buat adik-adik semuanya, ketika belajar itu usahain jangan deadlineer, jangan juga usahain jangan maunya instan aja gitu, atau kayak ngelihat teman. Kita harus usaha dulu sebelum ngelihat ke teman, karena teman kita juga belum tentu benar. Ketika kita udah punya perasaan-perasaan pengen ngegantung terus sama orang lain, pasti nggak ada kemauan dari diri kita buat maju gitu. Jadi kita harus punya kendali sendiri atas diri kita, kayak gitu. Mungkin itu aja saran aku buat teman Dara semuanya, tetap semangat dan jangan pernah ngerasa kalau kalian itu berjuang sendiri, karena kita di sini semuanya sama-sama berjuang dalam hidup. Terima kasih banyak ya Kak Hilya sudah berkenan untuk mengisi podcast perdana kami pada hari ini. Iya, sama-sama. Makasih banyak Maisha dan juga Aina. Seru banget. Sukses terus. Ya, makasih Kak Hilya. Oke, pesan Kak Hilya ingat terus ya, punya kendali atas diri sendiri. Jadi jangan bergantung oleh orang lain. Ingat terus ya teman Dalas. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari saya, Aina Alkobi dan juga rekan host saya, Maisha Hanifah. Semoga dengan teman Dalas menonton podcast kali ini bisa bermanfaat dan juga menghibur teman-teman yang ada di rumah. Dan juga saya ucapkan kembali lagi terima kasih banyak kepada Kak Hilya yang udah bisa nyempetin waktunya untuk ngisi podcast perdana dari MAN 18 Jakarta. Sekian dari saya. Iya, terima kasih Kak. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, funky. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you.